Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Melawan dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Internet, Fakultas Sekolah Vokasi Departemen Teknik Elektrik dan Informatika, Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum elektro semester 2 saya terkait tentang bab multimeter. Di sini saya akan mempresentasikan hal-hal mengenai multimeter dan bagaimana cara mensimulasikannya di software Proteus. Nah, langsung saja saya akan mengalihkan ke tampilan presentasi. Pada bagian presentasi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian multimeter, baik itu pengertian multimeter secara umum dan pengertian multimeter digital itu sendiri. Untuk pengertian multimeter secara umum, multimeter adalah sebuah alat ukur elektronik yang menggabungkan beberapa fungsi pengukuran dalam satu unit. Selain itu, multimeter juga diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan, arus listrik, dan hambatan resistansi yang menampilkan hasil berupa angka. Selanjutnya, pengertian multimeter digital. Multimeter digital adalah multimeter yang pembacaan hasil ukurnya berupa digit angka. Nah, pada slide berikutnya tertampil gambar multimeter digital dan bagian-bagiannya. Pada gambar tertampil pada angka 01 terdapat on-off button, kedua terdapat data hold button, ketiga terdapat selecting button untuk memilih arus DC atau arus AC, keempat terdapat range control button, kelima terdapat soket untuk transistor test, keenam terdapat input jack 10 ampere, ketujuh terdapat miliampere atau CX input jack, ke-8 terdapat COM input jack, dan ke-9 terdapat tegangan, hambatan, dan frekuensi input jack. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi komponen pada multimeter. Pertama, terdapat sebuah skrup. Salah satu fungsi komponen multimeter ini memiliki fungsi untuk mengatur posisi jarum dengan cara memutar pada dua arah kanan dan kiri. Selanjutnya terdapat tombol pengatur jarum penunjuk. Komponen multimeter berikutnya adalah pengatur jarum penunjuk yang berbentuk tombol untuk menentukan jarum penunjuk pada angka 0. Lalu terdapat saklar selektor. Saklar selektor adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk mengukur batas arus yang akan diukur. Secara umum, multimeter dapat mengukur 4 posisi arus yang berbeda, di antaranya arus DC ampere dan arus AC ampere. Lalu untuk tegangan terdapat tegangan DC dan tegangan AC. Selanjutnya terdapat lubang kutub. Fungsinya adalah untuk masuknya test lead arus positif yang berwarna merah dan untuk negatif yang berwarna hitam. Selanjutnya terdapat saklar selektor polaritas. Fungsinya untuk memilih antara arus DC maupun arus AC. Selanjutnya terdapat skala. Skala merupakan komponen multimeter digital yang berfungsi untuk menentukan hasil hitungan. Lalu saya akan menjelaskan fungsi yang dimiliki multimeter. Fungsi-fungsi yang dimiliki multimeter antara lain untuk mengukur tegangan AC dan DC, untuk mengukur kuat arus DC dan AC, untuk mengukur nilai hambatan sebuah resistor, untuk mengecek hubung singkat atau koneksi, mengecek transistor, mengecek kapasitor elektrolit, mengecek diode, mengecek induktor, dan terakhir untuk mengukur suhu pada multimeter digital tipe tertentu. Nah, pada slide kali ini menjelaskan tentang prinsip kerja multimeter. Secara umum, multimeter memiliki kumparan. Kumparan tersebut terbuat dari tembaga. Selanjutnya, kumparan diletakkan di antara kutub utara dan selatan. Maka kumparan tersebut akan bergerak yang menunjukkan skala hitung. Jika kedua kumparan terdapat aliran listrik, maka jarum akan bergerak menunjukkan hasil pengukuran. Jika multimeter analog akan menunjukkan angka pada layar skala. Nah, berikut ini adalah contoh datasheet multimeter digital. Pada tampilan datasheet multimeter digital ini tertampil sebuah spesifikasi dan akurasi yang dimiliki pada sebuah multimeter digital tersebut. Dan berikut ini hanyalah contoh pada salah satu produk multimeter digital. Nah, berikut ini adalah hasil simulasi pada software Proteus yang saya lakukan.
Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mensimulasikannya di software Proteus. Nah, langsung saja saya akan beralih pada tampilan softwarenya. Nah, berikut sudah tertampil tampilan software Proteusnya. Nah, pada kali ini kita harus menyiapkan komponen-komponen elektronikanya yang disediakan pada library di software Proteus. Pada kali ini kita hanya menggunakan resistor untuk hambatannya dan baterai sebagai sumber arus DC dan alternator untuk sumber arus AC. Pertama, kita hanya membutuhkan resistor dan ohmmeter untuk mengukur sebuah hambatan. Pertama, kita susun sebagai berikut. Kita atur untuk posisi seperti ini. Lalu hambatannya kita ubah 1000 saja, sesuai pada tampilan simulasi yang ada di presentasi tadi. Lalu masukkan komponen ohmmeter, lalu susun seperti ini. Nah, jika sudah, kita lakukan running untuk mengecek apakah sudah benar. Nah, sudah benar, hasilnya 500 ohm. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah rangkaian sederhana untuk mengukur arus dan tegangan DC. Pertama, kita masukkan komponen baterai. Maaf, ini belum saya stop. Nah, kita masukkan, kita isikan untuk sumbernya 12 volt. Maaf, terpencet. Kita masukkan lagi. Lalu kita masukkan resistor tadi dengan nilai 1000 juga. Nah, kita susun paralel seperti ini. Tak lupa menambahkan komponen ground. Nah, lalu susun seperti ini. Nah, lalu kita masukkan alat ukurnya, DC voltmeter dan ampermeter. Untuk ampermeter kita harus menyusunnya secara seri seperti ini, dan voltmeter kita susun secara paralel seperti ini juga. Nah, langsung saja kita run apakah hasilnya sudah benar. Nah, sudah benar, sudah tertampil tegangan sebesar 12 volt dan arusnya sebesar 0,02 ampere. Nah, terakhir kita buat untuk pembuktian mengukur arus AC-nya. Pertama, kita masukkan komponen untuk sumber arus AC-nya, yaitu alternator. Kita atur amplitude 12 volt dan frekuensinya 100 Hz. Lalu masukkan resistor kembali, susun secara paralel juga dengan kapasitas 1000 seperti tadi juga. Kita susun. Nah, tidak lupa menambahkan ground juga. Kita susun dengan susunan yang sama seperti pada DC.
dengan menambahkan juga alat ukurnya. Voltmeter juga disusun secara paralel dan ampermeternya juga disusun secara seri. Kita running dan hasilnya angkanya stabil dan memperlihatkan untuk tegangannya sebesar 8,48 volt dan arusnya 0,01 ampere. Nah, untuk membuktikan apakah simulasi kita benar atau salah, kita coba untuk menghitungnya secara manual. Di sini saya sudah menyiapkan perhitungannya secara manual di presentasi tadi. Kita masuk ke presentasi. Nah, perhitungan secara manual terlihat untuk menghitung rangkaian hambatan digunakan rumus seperti ini. 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Karena paralel maka menggunakan rumus berikut ini. Dan hasilnya pun juga 500 seperti yang tertampil pada Proteus tadi. Lalu untuk tegangannya, jika secara paralel maka tegangan pada sumber untuk DC sama saja untuk tegangan pada rangkaian, jadinya juga 12 volt. Lalu untuk arus adalah 12/1000. Oh maaf, masih ada yang salah. Untuk arusnya kita perlu menambahkan I1 dan I2 nya. Saya lupa untuk menjumlahkan tadi, kita langsung jumlahkan saja. I total. (0,024 ampere) dan hasilnya pun sama seperti tampilan di simulasi Proteus, 0,02 ampere. Cocok dengan hasil perhitungan yang saya lakukan secara manual. Nah, lalu berikutnya untuk menghitung tegangan dan arus rangkaian paralel dengan sumber AC. Untuk rumusnya, untuk menghitung tegangan kita menggunakan rumus V efektif untuk mencari tegangan pada yang tertampil pada voltmeternya. Kita menggunakan V sumber tadi sebesar 12 volt dibagi akar 2. Nah, hasilnya pun juga 8,48 volt. Lalu untuk I efektif adalah V efektif tadi 8,48 volt dibagi R total, di mana tadi R total adalah 500, dan hasilnya pun 0,01696 ampere jika dibulatkan menjadi 0,01 ampere. Nah, perhitungan dan tampilan yang ada di simulasi pun hasilnya sama. Nah, berikut perhitungan multimeternya pun sudah sesuai. Kita lanjutkan untuk kesimpulannya. Kesimpulannya dari praktikum tadi, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Multimeter digital adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur tegangan, arus listrik, dan hambatan resistansi yang menampilkan hasil berupa digit angka. Lalu untuk penggunaannya, multimeter biasanya paling umum digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan pada rangkaian AC maupun DC. Pada software simulasi Proteus, fungsi multimeter dipecah menjadi alat ukur sendiri-sendiri, yaitu ohmmeter, voltmeter AC atau DC, dan ampermeter AC atau DC. Terakhir, dengan pembuktian perhitungan secara manual dapat membuktikan bahwa pemasangan rangkaian sudah benar, dan penggunaan alat ukur multimeter di sini dipecah menjadi ohmmeter, voltmeter, dan ampermeter sudah tepat. Nah, demikian itulah tadi presentasi dan simulasi untuk
bab multimeter dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.